Buka pintu ya, sayang. Sayang. Itu maafin Mama. Mama biarin kamu tinggal di sana sendirian. Aku bukan ibu yang berguna. Bibi! Bi, cepet ambil kunci serep kamar saya, Bi! Ardi, biar saya masuk. Ibu Nela. Mau ngapain? Ibu Nela yang tenang ya. Kamu harus bilang sama anak saya Intan ya. Saya tuh harus tinggal di sini karena saya udah janji sama Tiara. Tapi sebenarnya saya tuh gak mau ninggalin anak saya. Kamu harus bilang sama dia ya. Kamu harus bilang. Iya Ibu Nela. Pasti akan saya sampaikan sama Intan. Dan saya yakin Intan pasti bisa mengerti. Ya. Kamu tenang ya, sayang ya. Aku mau Intan. Aku mau Intan. Iya, sayang. Iya. Ardi, saya sudah memberikannya obat penenang. Makasih, Man. Sama-sama Ardi. Udah, sayang ya. Kamu istirahat ya, sayang ya. Ya, bangun ya. Ardi, saya mohon sama kamu. Jagalah Ibu Nela. Buatlah dia supaya tenang. Jangan sampai dia stres. Saya hanya khawatir. Satu hal yang dia pikirkan akan membuatnya menjadi gelisah seperti ini. Pasti berpisah dari Intan bikin Nela stres dan kumat. Aku tahu ini berat untuk kamu, Nay. Tapi aku belum bisa melupakan masa lalu itu. Aku belum sanggup menerima Intan sebagai anak kamu. Ya Allah, kenapa Intan harus hadir dalam keadaan seperti ini? Andai saja Intan bukan anak kamu, Nay. Aku gak perlu menjauhkan kamu dari dia. Ardi, kamu kan akan mendampingi Ibu Nela. Kamu gak boleh stres begini dong. Tenangkan pikiran kamu. Bagaimana kamu bisa menenangkan Ibu Nela sementara kamu sendiri banyak pikiran seperti ini? Oke. Oh ya, satu lagi Ardi. Ibu Nela harus rutin minum obatnya secara teratur. Karena itu akan membuatnya tenang dan emosinya kembali stabil. Makasih, Man. Sama-sama Ardi. Kenapa jadi kayak gini sih? Tapi pokoknya aku gak bakal biarin Mama pergi. Gimana pun caranya, aku harus bisa buat Mama lupa sama Intan. Intan gak ikut ke rumah. Hanya Naila. Maksud Mas? Mas bisain Intan dari Kak Naila, iya? Kamu harus ngerti. Aku gak bisa melihat Intan ada di rumah. Apalagi setiap hari, setiap saat dia ada di rumah. Setiap aku melihat Intan, di kepala aku cuma ada kejadian pahit yang menimpa Naila. Mas, kamu udah membuat keputusan yang salah. Kesalahan besar.
Ardi. Iya. Kayaknya satu hal yang terbaik untuk Naila dan semuanya. Naila harus kumpul lagi sama anaknya Intan. Mak, cukup. Mama bermaksud baik, Ardi. Mama nggak usah pura-pura baik sama Naila. Aku tahu, Ma. Mama masih membenci Naila, iya kan? Maya udah sadar, Maya udah cerita semuanya ke aku. Mama selama ini menghalangi aku untuk menemukan Naila. Ma, kalau Mama emang masih pengen aku dan Tiara tinggal di rumah ini, stop ikut campur urusan keluarga aku, Ma. Apalagi mencoba menghancurkannya. Aku ini ibu kandungmu, Ardi. Dan aku akan terus memperjuangkan apa yang terbaik untuk kamu. Walaupun kamu suka atau enggak. Pak Mirza, pengacara Bapak sudah membayar uang jaminan dan disetujui oleh pengadilan. Sekarang Bapak sudah bebas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Selamat Pak Mirza. Kini Anda sudah bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Iya Pak. Pak, terima kasih banyak Pak. Bapak udah bantu saya Pak. Sekali lagi makasih ya Pak. Iya Pak, sama-sama. Itu bukan masalah. Pak Ustadz Hamzala yang sudah meyakinkan saya bahwa Anda tidak bersalah. Dan ini sudah kewajiban saya membantu Anda. Iya Pak. Ya Allah, terima kasih Allah. Ya ampun, aku kesiangan. Aku kan mau bikin bubur buat Mama. Intan? Intan kenapa buru-buru begitu? Hah? Intan, pagi-pagi ngapain? Ini yang aku tadi kesiangan. Jadi aku harus buru-buru buat masak buburnya Mama. Loh, Mama kan udah nggak tinggal sama kita lagi. Jadi, sekarang Intan nggak usah repot-repot ngurusin Mama, ya kan? Intan, ini pasti berat sekali buat kamu. Tapi Intan masih punya Eyang, masih punya kakek Arif, masih punya Om Mirza yang selalu ada buat Intan. Sekarang Intan lebih baik siap-siap ke sekolah ya. Aku nggak mau sekolah, Yang. Loh, kenapa nggak mau sekolah? Intan inget nggak pesannya Mama? Mama kan ingin Intan jadi anak pinter. Karena Mama bangga kalau Intan jadi anak pinter. Intan mau kan bikin Mama bangga? Cucu Oma, pagi-pagi mukanya kok ditekuk begitu sih? Nanti cantiknya kurang lagi. Kamu pasti lagi kangen sama mama kamu ya? Iya, Oma. Tiara kasihan lihat Mama ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Kasihan dia, Oma. Kamu tenang aja.
Kalau mama kamu minum obat secara rutin, dia pasti akan sembuh. Selama ini Tiara selalu ceria, tapi semenjak Naila datang, dia jadi sedih, murung. Seharusnya Naila memang gak pernah muncul sebagai ibunya Tiara. Dengan begitu cucuku gak akan menderita. Oma, nanti di sekolah aku harus ngomong apa sama Intan? Aduh, kenapa sih kamu masih mikirin anak jalanan itu? Dia itu selama ini hanya bisa nyusahin kamu dengan bermacam-macam masalahnya. Udahlah, kamu itu kan punya masalah sendiri. Selesaikan juga masalah kamu sendiri. Tapi Oma, dia pasti nyari mamanya. Biarin aja, gak usah dipeduliin. Kamu ingat gak sih? Kemarin Tante Maya di rumah sakit. Kamu itu selalu mikirin anak itu. Bahkan kamu berusaha untuk keluarkan dia dari panti sosial. Kasihan kan sama Tante Maya? Mama kamu juga. Penyakitnya kambuh terus. Harusnya kamu mikirin mama kamu sama Tante Maya. Jangan mikirin dia terus. Ngerti nggak?